Dalam rangka pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan Lil Alamin, guru dan peserta didik kelas XMAN 3H Suteuring ke Desa Kahya-Kahya itu ke tempat pengrajin anyaman purun untuk melakukan observasi langsung dan melihat cara pembuatan anyaman berbahan purun. Tahap 1 pengumpulan purun yang telah diambil sampai dikumpulkan dari alam sekitar desa Kayaka, satu ikat kumpulan purun itu disebut dapung. Tahap 2 melakukan penyortiran purun dengan memilah purun yang berkualitas untuk dapat diolah menjadi bahan anyaman dengan membuang bagian ujungnya. Purun yang telah melalui proses penyortiran dipotong dengan ukuran sama rata guna memudahkan saat proses selanjutnya. Tahap 3 melakukan penumbukan unuk tiap-tiap dapung purun dengan menggunakan peralatan yang masih dianggap tradisional yaitu balok kayu yang disebut dengan halo. Langkah ini bertujuan untuk membuat tekstur purun menjadi tipis sehingga mudah dianyam nantinya. Proses penumbukan harus dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang seimbang sehingga tekstur purun menjadi benar-benar tipis pada semua bagian. Tahap 4 yaitu pewarnaan purun. Pada langkah ini purun diberi warna merah, hijau, dan lain-lain dengan cara dimasukkan ke dalam suatu tempat perendaman pada air mendidih dengan api yang cukup besar dan dicampur dengan pewarna yang disebut dengan kasumba oleh masyarakat setempat. Agar pewarnaan purun mendapatkan hasil yang maksimal, maka pada saat direndam pada air mendidih purun harus diaduk supaya warna purun merata pada setiap bagian.
Setelah setiap purun dirasa sudah menghasilkan warna yang merata pada setiap bagian, selanjutnya purun diangkat dari air mendidih. Perlu diperhatikan untuk proses pewarnaan purun pada air mendidih diusahakan jangan terlalu lama agar purun tidak mudah rapuh saat dianyam. Tahap 5 yaitu penjemuran purun. Pada langkah ini, purun yang telah diberi warna pada air mendidih dijemur pada area yang cukup memadai untuk terkena sinar matahari. Maka perhitungkanlah sebelum melakukan proses pewarnaan purun, perkiraan cuaca dalam keadaan cerah. Karena purun setelah diberi warna harus dijemur di terik matahari agar warna purun tidak mudah luntur. Perlu diperhatikan pada saat melakukan proses penjemuran, purun harus diuraikan agar setiap potongan purun benar-benar kering karena terkena terik matahari sehingga warna purun terlihat dengan corak warna yang kuat. Sambil menunggu purun kering saat dijemur pada terik matahari, tim dari MAN3HSU mendengarkan informasi, pengetahuan, dan curhat dari pengrajin purul tentang suka duka sebagai pengrajin purul di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Setelah semua dapung purun dijemur pada area yang terkena terik matahari, peserta didik Mantigasyu dengan sabar menunggu purun kering. Tahap 5 penumbukan purun. Pada langkah ini purun yang telah kering kembali ditumbuk dengan menggunakan halo, agar tekstur purun menjadi tipis sehingga mudah diolah menjadi anyaman. Selanjutnya extra time yaitu tahap di mana semua pada ngumpul dalam formasi yang syarat dengan kebersamaan dan penuh rasa kekeluargaan dengan menikmati hidangan pencuk mangga yang dihidangkan ibu-ibu pengrajin anyaman purun di Desa Kayakah. Masih ekstra tim yaitu, pada tahap ini, peserta didik dan guru MAN3H asal memanfaatkan dengan baik penjelasan dan tutorial yang disampaikan dan dipraktekkan oleh ibu-ibu pengrajin purun dalam membuat kerajinan anyaman berbahan purun yaitu topi, bakul, kipas, tikar, tas, dan lain-lain. Setelah selesai melakukan observasi pembuatan kerajinan tangan berupa anyaman berbahan purun, peserta didik dan guru MAN3HS tak lupa menghaturkan terima kasih atas pemberian pengetahuan dan berbagi pengalaman serta sambutan atau layanan yang sangat baik dalam membantu dalam pelaksanaan P5 dan PPRA. Selanjutnya guru dan seluruh peserta didik MAN3HS yang dilibatkan pada kegiatan observasi pada pelaksanaan P5 dan PPRA bergegas pulang menuju MAN3HS.